Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Boy Wonder yang dirilis pada tahun 2010. Hey Joe. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang seorang anak yang mencoba menguak kematian ibunya. Dan gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai dengan seorang bocah bernama Swan dan ibunya bernama Mary. Suatu seketika, saat Swan ingin pulang bersama kedua orang tuanya, mereka dicegat oleh begal yang membuat Mary tewas. Yeah, will you stop giving me shit? Are we lost? Yes, honey, we're lost. Will you stop giving me shit? Akibat dari kejadian itu, Swan menjadi individu yang tertutup. 10 tahun kemudian, Swan beranjak dewasa, namun kematian ibunya masih menghantui Swan yang membuat ia menjadi sangat sensitif terhadap segala jenis bentuk kekerasan seperti kuplek. Meski begitu, Swan tumbuh menjadi anak jenius terutama bidang kimia dengan mendapatkan nilai sempurna. Sekarang Swan tinggal bersama bapaknya bernama Terry. Terry mencoba mengajak Swan untuk pergi mengunjungi makam Mary, namun Swan menolak karena ia sudah mempunyai acara nanti malam. Dan semenjak kematian Mary, hubungan mereka berdua mulai renggang layaknya orang asing. Go to school with him. I don't think you know him. Going to this party tonight. Going up and visiting your mother. Yeah, that's... Joanna, what's up, man? You got my fucking money or what? Di malam harinya, dua orang pengedar narkoboy bernama Tony dan Strike terlihat sedang menagih hutang kepada seorang pelanggan bernama Anna. Tony juga sempat mengincar anak yang dibawa Anna sebagai jaminan untuk membayar hutangnya. Dan awalnya Tony ini tidak ingin melepaskan Anna. Namun setelah melihat Swan yang terus menatapnya dari kejauhan, Tony pun membiarkan Anna pergi. Sesaat setelah Anna pergi, Tony segera mengambil Swan. Kemudian saat Tony menanyakan alasan Swan menatapnya, tiba-tiba Swan mengatakan bahwa Tony sudah membunuh seorang anak. Seketika, Tony dan Stretch mosmi dan mulai mengejar Swan. Merasa belum puas, Tony mengeluarkan senjatanya, tetapi Swan berhasil merebut senjata milik Tony dan berbalik menembaknya. Sedang Strand lebih memilih kabur dari tempat kejadian. Fuck is that? Huh? Well, you didn't hear me talking to you? Fucker. Shit. Fucker. Di keesokan paginya, seorang detektif bernama Amos berhasil meringkus seorang pembunuh kelas kakap bernama Larry. Saat berada di ruang sidang, Larry sempat mengatakan bahwa ia akan lolos dan berjanji akan menjunjung Bimes, Amos, dan anaknya. Tak lama hakim masuk ke dalam ruangan dan menunda sidang sampai waktu yang belum ditentukan. Setelah Amos berhasil meringkus Larry, ia mendapatkan promosi dengan pindah tugas di bagian divisi pembunuhan. Di kantor barunya, Amos bertemu partner barunya bernama Gary. Sementara itu, Swan juga tiba di kantor yang sama dengan Amos. Di sana, Swan sudah mendapatkan izin dari kepala kepolisian bernama Billy untuk mengakses komputer kantor. Dan di malam harinya, Amos sempat bertemu Swan yang sedang menyalin sebuah dokumen. Saat Amos ingin pulang, mobil yang ia bawa ternyata gembos akibat ulah preman jalanan. Swan yang kebetulan mencoba membantu Amos yang sedang mengganti ban. Amos mengira Swan terlihat cupu, tidak mampu untuk mengganti ban, namun ternyata Swan dengan mudah melakukan hal tersebut. Being a damsel in distress type. Make a deal or something? I'm Teresa, by the way. Thank you again. Di keesokan paginya, Swan mulai melatih otot-ototnya dengan berlatih tinju. Tak lama Terry datang dan mencoba untuk dengan Swan. Maksudnya gimana kuplek? Untuk dengan Swan cara melakukan tinju dengan benar. Namun Swan hanya terdiam dan pergi dari tempat latihan. Saat Swan akan pergi, Terry sempat mengingatkan bahwa ulang tahun John sudah dekat. Sedangkan John yang mendengar hal ini, ia teringat kejadian masa lalu saat ibunya masih hidup. Pada saat itu, Swan yang sedang ulang tahun melihat kedua orang tuanya terlibat cekcok. Dan akibat dari
tersebut membuat Terry melakukan KDRT terhadap Mary. Di pagi harinya, Amos dan Gary mendapatkan laporan mengenai kematian Tony, namun mereka tidak menemukan petunjuk mengenai pelaku. Kemudian Gary meminta Amos untuk melupakan tentang Tony, karena bagaimanapun juga Tony mendapatkan banyak laporan mengenai Tony yang seorang pedofil, dan bandar narkoboy. Dan dengan kematian Tony, Amos bisa fokus untuk menghukum Larry. It's a little ambitious for that kid. He's too young. For a chief, you have to excel at all costs. Homicide 101. You can manage. One of this thing actually is. Setelah selesai mendongeng, Amos kembali ke meja kerjanya dan melihat Swan yang sudah berada di kantor kepolisian. Karena penasaran, Amos pun mulai mencari tahu tentang Swan dengan menanyakan kepada Gary. Kemudian Gary menjelaskan bahwa semenjak kasus begal yang menimpa ibunya, Swan selalu datang ke kantor polisi untuk mencari kasus penembakan yang berkaitan dengan pelaku begal ibunya, dan karena merasa kasihan, Billy mengizinkan Swan untuk mengakses data kepolisian. Meski melanggar protokol, Amos mengerti mengenai keputusan Billy. Sebagai balas budi karena telah mengganti ban mobilnya, Amos menghampiri Swan dan menawarkan bantuan untuk mencari pelaku begal yang membunuh ibunya. Sedang Swan yang sedang melihat foto para kriminal menolak tawaran Amos. Setelah Amos pergi, Swan menelpon seorang bahwa ia membutuhkan seorang wanita. Di malam harinya, seorang mucikari bernama Joe sedang memaksa seorang PSK bernama Lizzie untuk kembali bekerja meski Lizzie sedang sakit. Karena terus menolak, Joe memaksa Lizzie keluar rumah untuk membeli bekerja. You wear your heavy coat tonight, okay? Vitamin C I gave you? I'm sick, Joe. Joe diserang Swan yang sudah menunggunya. Rupa-rupanya Swan lah yang menghubungi Joe untuk memesan seorang wanita. Pertarungan pun terjadi. Joe dan Swan saling menerima pukulan, dan pada harinya Joe menyerah dan biarkan Swan pergi. Namun, Joe mengingatkan bahwa tindakan Swan malah akan membuat Lizzie teraniaya. Saat Joe akan kembali ke rumahnya, Swan tiba-tiba memanggil Joe dan menembaknya. She can't fucking move. Hey, Joe! Di keesokan paginya, Amos dan Gary pergi ke tempat Lizzie untuk mendapatkan informasi mengenai pelaku pembunuhan Joe. Sedang Lizzie hanya menjelaskan bahwa pelaku menggunakan hoodie hitam. Lizzie tidak ingin memberikan informasi lebih lanjut mengenai pelaku karena pelaku merupakan penyelamatnya. Lizzie meminta Amos untuk tidak menanyakan informasi lebih lanjut mengenai pelaku. Lizzie menganggap bahwa Joe adalah bajingan yang bisa membunuhnya kapan saja. Ditambah, Joe pernah membunuh seorang gadis, namun Joe berhasil lolos dan menganggap itu tidak adil. Setelah mendengar penjelasan Lizzie, Amos dan Gary kembali ke mobil. Setelah mereka kembali ke mobil, Amos mendapatkan kabar bahwa sidang yang akan dijalankan Larry kembali ditunda. Amos tidak ingin kehilangan Larry karena ia telah memburu Larry selama 2 tahun. Sedangkan Gary meminta Amos untuk fokus terlebih dahulu mengenai kasus Joe. Kemudian Gary menyarankan Amos pergi ke tempat otopsi untuk menemukan petunjuk lebih lanjut. After that, it's out of our hands. Description match the one in Tony T's case? In this case, I lost my fucking son to this case. Nothing. Thank you. Step out of the car and give you a couple minutes. Sementara itu, Swan terus berlatih di tempat tinju. Melihat bakat Swan, pelatih petinju meminta Swan untuk mengikuti turnamen. Namun Swan menolak karena ia berlatih tinju hanya untuk tujuan lain. Di tempat lain, Amos dan Gary tiba di ruangan otopsi. Di tempat itu, dokter menemukan sedikit zat trikeleron yang berada di tubuh Joe. Zat tersebut tidak berbau yang membuat zat tersebut sulit dideteksi. Zat trikeleron tidak beracun, namun dengan dosis yang pas, zat tersebut mampu memengaruhi sistem saraf. Dan dokter juga mengintimidasi bahwa peluru yang digunakan untuk membunuh Joe adalah peluru 9 mm. Pretty exotic for a Brooklyn homicide. Alright, these are poisons. Peanuts are not a poison. Call me when you know for sure. Sports, and you don't have a girlfriend. Beberapa saat kemudian, Swan yang selesai berlatih bertemu dengan Amos. Kemudian Amos mengatakan bahwa ia telah membaca kasus yang menimpa Mary dan mengajaknya Swan untuk membeli roti gulung.
Di tengah perjalanan, Amos mengatakan bahwa ia telah menyelidiki latar belakang Swan yang merupakan seorang jenius tapi masih jomblo. Sedangkan Swan juga telah menyelidiki latar belakang Amos yang merupakan janda dengan seorang anak bernama Tyler. Namun, Tyler kehilangan hak asuh anak karena suaminya bernama Richard menyewa pengacara yang lebih mahal. Sekarang Amos lah hanya bisa menemui putranya di akhir pekan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua tiba di depan kue roti gulung. Dan saat mereka masuk ke dalam, Amos sempat melihat seorang negro yang berdebat dengan kasir mengenai pelayanannya. Dan saat Amos memesan pesanan, pelayan itu mengolok-olok menggunakan bahasa Chinese, sedangkan Swan yang mengerti bahasa Cina membalas olokan tersebut menggunakan bahasa Chinese. Can I just get 2 egg rolls, please? Setelah mendapatkan pesanannya, mereka berdua keluar untuk mendongeng. Swan menjelaskan bahwa ia ingin menguasai beberapa bahasa dan Swan memulai bahasa tersulit yaitu bahasa Cina. Swan juga menguasai bahasa lain seperti Spanyol dan Jawa. Tiba-tiba Amos membahas mengenai kasus Mary. Amos menjelaskan bahwa ia tidak bisa membantu karena kasus yang menimpa Mary seperti begal secara acak yang sulit untuk ditemukan. Bohong guys. Amos meminta Swan untuk melupakan obsesinya terhadap pelaku pembunuhan ibunya dan menjalani kehidupan seorang remaja normal yang sering bucin. Mendengar hal itu, Swan marah karena saat kejadian ia hanya bisa melihat ibunya tewas tanpa mengetahui kejadian secara pasti. Dengan kemudian perasaan galau, Swan meninggalkan Amos. Namun sesaat sebelum Swan pergi, Amos tiba-tiba membicarakan triceleron. Amos sudah mengetahui bahwa selama ini Swan sedang meneliti zat tersebut. Sedangkan Swan menjelaskan bahwa ia melihat zat triceleron untuk praktek kimia yang membuat Swan mendapatkan nilai sempurna. No, I'm saying what if I did? Just trying to help you. To end her life. It's a poison. It's illegal. Do you know that? Process. Thanks for the egg roll. Do that. Why not? Di malam harinya, Amos beserta detektif lainnya sedang melakukan mendem bareng di sebuah bar untuk merayakan kedatangan Amos. Di tengah asik mendem, Amos yang melihat Billy segera menghampirinya untuk menanyakan tentang Swan. Namun Billy dengan tegas memerintahkan Amos untuk tidak ikut campur masalah Swan. Swan mempunyai masalahnya tersendiri dan Billy tidak ingin menambah masalah untuk Swan dengan kehadiran Amos. Yeah, I do get it. I read the file. Fucking up his head any more than already is. Protect him for his favorite topic. Alone. And let him get back to his life. Just flipped out on me. Setelah pesta usai, Amos dan Gary kembali ke kantor menggunakan kereta. Di gerbong kereta lain, seorang preman mulai membuat keributan di antara penumpang. Preman itu mulai menggoda-goda seorang penumpang. Sedang Swan yang baru saja tiba menyampaikan sesuatu kepada penumpang Cina yang berada di depannya. Why don't you get the fuck out, pig? Kemudian Swan menyiapkan knuckle-nya untuk mengajak bewan si preman yang membuat keributan sebelumnya. Hey, you wanna die? Pertarungan pun terjadi sedangkan penumpang yang berada di depan Swan sebelumnya segera memanggil polisi untuk melerai pertarungan tersebut. Amos yang melihat ada sesuatu yang aneh segera mengikuti kedua polisi tersebut. Sedangkan itu, Swan berhasil memenangkan pertarungan dan membuat preman sekarat. Tak lama polisi pun tiba, sedangkan Amos yang melihat pelaku melarikan diri segera mengejarnya, namun Swan berhasil lolos. Saat Swan kembali ke rumah, Terry sudah menunggu kedatangan Swan. Terry marah karena Swan terus berbuat seenaknya, ditambah Terry menemukan obat steroid di kamar Swan. Sedang Swan tidak terima karena Terry menggeledah kamar pribadinya. Di lain sisi, polisi yang menginterogasi penumpang yang melapor mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk pergi menggunakan bahasa Chinese. Di keesokan paginya, Terry mencoba perbaikan dengan Swan dengan mengajak sarapan bareng di sebuah restoran. Setelah tiba di restoran, Terry mulai menceritakan kenangan di mana ia dan Mary sering berkunjung ke restoran tersebut. Tak berselang lama, mereka berdua bertemu dengan tetangga lamanya bernama Erin. Semenjak kematian Mary, Terry pindah ke kota lain dan saat Swan berumur 10 tahun. Kemudian Terry minta Erin mendongeng tentang Swan karena mereka sudah lama tidak bertemu.
Sebelum Terry pergi, Erin memanggil Terry dengan panggilan Rock dan meminta Terry untuk mengambil foto Terry bersama teman lamanya. Sedangkan Swan yang mendengar panggilan Rock menanyakan alasan Erin memanggil Terry dengan Rock. Kemudian Eric menjelaskan bahwa dulu Terry merupakan jago tinju. Erin berpikir bahwa Terry mungkin bisa menjadi petinju, namun setelah bergaul dengan temannya, Terry berubah menjadi tukang mendem. Tiba-tiba Terry buru-buru untuk mengajak Swan pergi ke restoran tersebut. Di tempat lain, Amos kembali menemui Billy di rumahnya. Amos bersikeras untuk mengetahui tentang Swan sampai akhirnya Billy setuju untuk memberitahukan masalah yang menimpa Swan. Kemudian Billy mengajak Amos ke rumahnya. Di sana Billy mulai menceritakan awal mula ia bertemu dengan Swan. Setelah kematian Mary, Terry dan Swan datang ke kantornya untuk melapor. Dengan trauma di wajahnya, Swan duduk di samping Terry. Kemudian Terry memberikan foto para penjahat di hadapan Swan untuk mengikat pelaku pembegalan. Setelah cukup lama melihat foto, Swan menunjuk ke salah satu foto, namun Terry tiba-tiba mengatakan bahwa foto tersebut bukan pelaku pembunuhan Mary. Terry membisikkan kepada Swan bahwa Swan akan menerima konsekuensi atas yang dilakukannya. Akhirnya Swan mengatakan bahwa foto tersebut bukan pelakunya. Semenjak saat itu Swan tidak pernah membahas tentang ibunya, sedangkan Billy masih teringat nama dari foto yang ditunjuk Swan yang ternyata adalah Larry. Dan saat berita mengenai Larry yang berhasil ditangkap Amos, tingkah Swan berubah. Swan terus mencari bekas-bekas mengenai Larry. John knows this is the guy. No, he never talked about his mother. Murder of Angela Delaney. Kid looks at his father like he's crazy. Think he killed his mother? Thinking you betrayed him. Yeah. Di malam harinya, Swan mencoba mengikuti perkataan Amos untuk menjalani kehidupannya layaknya remaja biasa, dengan menghadiri pesta yang diadakan oleh teman sekelasnya. Sementara itu, Amos yang sedang bingung menerima kabar bahwa Larry mendapatkan dukungan yang membuat Larry bisa lolos dari sidang. Maybe. Why? What's up? No. Okay. Di tempat lain, Swan sedang PDKT dengan seorang cewek bernama Amanda. Di tengah mereka berdua PDKT, cowok Amanda datang untuk menjemput Amanda. Di tengah pesta, Swan tiba-tiba mendengar seorang memanggil nama Rock. Tiba-tiba Swan teringat kenangan saat ibunya tewas. Di tengah rasa kebingungan Swan, Amanda dan cowoknya ribut. Swan yang melihat hal itu mencoba melerainya, namun si cowok tidak terima dan pertarungan pun terjadi di antara keduanya. Setelah membuat si cowok babak belur, Swan segera meninggalkan pesta. Namun di tengah jalan, Swan terus terngiang-ngiang nama Rock sampai akhirnya Swan teringat suatu sebelum ibunya tewas. Pada saat itu, Terry sengaja berhenti di tengah jalan dan berbicara dengan seorang. Orang tersebut memanggil Terry dengan nama Rock. Tak lama orang yang berbicara dengan Terry tiba-tiba menyerang Mary dan membunuhnya. Dan saat Terry ke restoran sebelumnya, restoran tersebut sudah berantakan dan beberapa foto Terry bersama temannya juga ikut menghilang. Terry mengira bahwa kejadian tersebut merupakan ulah perampokan dan segera menelepon polisi. Sedang Amos yang mulai khawatir dengan Swan segera pergi ke rumahnya. Setelah Terry selesai menelepon, ia kembali ke rumah dan bertemu dengan Swan yang sudah menunggunya. Saat Amos tiba di rumah Swan, ia melihat foto Larry bersama dengan Terry terpapar di dinding. Sementara itu, Swan mencoba menanyakan tentang hubungan ayahnya dengan Larry. Awalnya Larry enggan mengakuinya sampai akhirnya Swan menodongkan senjatanya ke arah Terry. Akhirnya, Terry mengakui bahwa ia mengenal Larry, namun ia tidak terlibat dengan kasus pembunuhan Mary. Namun, Swan tidak percaya perkataan Terry dengan mudah. Swan menduga bahwa Terry rela membunuh istrinya agar Terry bisa mendapatkan uang asuransi, dan uang tersebut Terry bisa pindah dan terbebas dari istrinya. Sedangkan Terry mencoba meyakinkan Swan bahwa ia bukan seorang bajingan yang rela membunuh istrinya hanya demi uang. Saat Terry mengira Swan sudah mempercayainya, tiba-tiba Swan menembak Larry. Stan, I'm not fucking stupid. So yeah, I knew Larry Childs. That I had your mother killed. Don't be sorry. Setelah membunuh bapaknya, Swan bertemu dengan Amos. Swan ingin Amos memenuhi janjinya untuk membantunya. Akhirnya Amos setuju membantu Swan sebagai gantinya. Amos minta semua bukti keterlibatan Larry atas pembunuhan Mary. Setelah Larry dipenjara, Larry mendapat sebuah surat dari Swan. Dalam surat itu, Swan hanya meminta Larry untuk mengakui bahwa Larry terlibat dengan pembunuhan Mary.
Swan hanya ingin pikirannya tenang dan biarkan ibunya beristirahat dengan damai, dan Swan berjanji akan merahasiakan hal tersebut. Sebagai bentuk jawaban dari Larry, Swan memberikan 2 perangko berwarna hitam dan merah. Perangko hitam jika Terry tidak terlibat, sedang merah jika Terry terlibat. Namun setelah membalas surat tersebut dari Swan telah menyisipkan gas triceleron yang membuat Larry tewas di tempat. Dan surat diterima Swan dari Larry berperangko merah, yang artinya perangko merah. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Boy Wonder. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yanden, sampai jumpa di video berikutnya.